Setelah mendapat laporan dari warga, Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk dan juru pelihara situs dari BPJP Jawa Timur langsung mendatangi lokasi ditemukannya bebatuan candi di Desa Sidoharjo, Kecamatan Tanjung Nganom, Kabupaten Nganjuk. Letaknya di halaman belakang SD Negeri Sidoharjo 4. Mereka langsung melakukan pemeriksaan terhadap lembaran batu yang berbentuk persegi panjang dengan ornamen bunga teratai di sisi depannya. Dari pemeriksaan tersebut, petugas memastikan bahwa lempeng batu ini adalah puing dari candi. Berdasarkan laporan yang diterima, jumlah batu yang ditemukan cukup banyak, namun sebagian lainnya telah dikubur kembali oleh warga. Untuk memastikannya, petugas kemudian melakukan penggalian. Hasilnya, di salah satu sudut SD Negeri Sidoharjo 4 ini, petugas menemukan sebuah batu yang terpendam. Setelah diperiksa, batu ini ternyata juga merupakan puing dari candi. Petugas kemudian melakukan pencarian lagi ke berbagai sudut lainnya, namun upaya tersebut masih belum membuahkan hasil. Meski memastikan batu-batu ini sebagai puing candi, namun berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, petugas meyakini bebatuan candi ini bukan berasal dari tempat ini, namun diduga berasal dari sebuah pemakaman kuno di Dusun Kujon Manis yang letaknya sekitar 1 km dari SD Negeri Sidoharjo 4. Untuk diketahui, pemakaman kuno di Dusun Kujon Manis adalah tempat ditemukannya prasasti Hering pada tahun 1889 oleh Belanda. Batu prasasti Hering tersebut kini telah diambil oleh pemerintah dan diamankan di Museum Nasional Jakarta. Prasasti Hering adalah prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Empu Sindok yang berangka tahun 856 Saka atau tahun 934 Masehi. Isinya adalah penetapan tanah seluas 4 hektar di daerah Kujon Manis sebagai daerah perdikan. Berdasarkan keterangan yang termaktub dalam prasasti Hering tersebut, diketahui bahwa pada tahun 856 Saka ada seorang pejabat kaya yang bernama Samgat Marganung Pudanghil dan istrinya yaitu Diah Pendel membeli tanah-tanah warga seluas 6 tampah satu suku atau sekitar 3 hingga 4 hektar. Tujuannya adalah untuk dijadikan tempat mendirikan vihara atau tempat ibadah bagi umat Buddha. Karena untuk mendirikan dan merawat tempat peribadatan tersebut dibutuhkan dana besar, Pudanghil dan istrinya kemudian memohon kepada Raja Empu Sindok agar tanah yang telah ia beli dan sebelumnya berstatus Kakatikan Hering atau tanah sawah ditetapkan sebagai Kakatikan Sima atau tanah yang bebas dari pajak. Dengan diberikannya status perdikan atau bebas pajak, maka diharapkan uang pajak yang seharusnya disetor seluruhnya kepada kerajaan dapat dipergunakan untuk mendirikan dan merawat vihara. Berdasarkan prasasti Hering inilah akhirnya terungkap jika area pemakaman kuno di Desa Kujon Manis ini dulunya ternyata adalah sebuah tempat peribadatan bagi umat Buddha yang besar, yaitu vihara. Luasnya sekitar 3 hingga 4 hektar. Dugaan tersebut kemudian dikuatkan dengan banyaknya bebatuan candi yang kini sudah berserakan di area makam kuno ini. Bahkan tak sedikit dari bebatuan tersebut yang sudah tersebar ke desa-desa lainnya di Kecamatan Tanjung Nganom karena diduga sudah diambil dan dipergunakan oleh warga untuk kepentingan masing-masing. Ada yang dipakai untuk batu nisan dan ada pula yang dipakai untuk kepentingan lainnya. Seperti batu yang ditemukan di belakang SD Negeri Sidoharjo 4 ini misalnya. Batu ini diduga dulu juga diambil oleh warga dari area pemakaman umum Kujon Manis. Terbukti setelah diperiksa secara detail, bentuknya ternyata sama persis dengan bebatuan yang ditemukan di pemakaman kuno Dusun Kujon Manis.
Di antaranya adalah adanya relief kelopak bunga teratai di bagian depannya. Bahkan jika diteliti lebih dalam, lapis budaya pada puing candi di Kujon Manis ini ternyata tidak hanya berasal dari masa Raja Empu Sindok saja, namun juga masih terus berlanjut hingga pada masa kerajaan-kerajaan berikutnya, termasuk pada masa Kerajaan Majapahit. Jika pada masa Empu Sindok tempat ini dibangun vihara, pada masa Majapahit diduga vihara tersebut telah dialihkan fungsinya menjadi candi atau tempat ibadah bagi umat Hindu. Dugaan tersebut dikuatkan dengan ditemukannya batu lingga dan batu bata merah yang ukurannya sama persis dengan batu bata merah pada masa Majapahit. Lapis budaya di Kujon Manis ini ternyata tak hanya berhenti pada masa Majapahit saja, namun juga masih terus berlanjut hingga pada masa Mataram Islam. Hal tersebut dikuatkan dengan banyak ditemukannya makam era Mataram Islam, termasuk makam tokoh-tokoh penting pada masa Mataram Islam, diantaranya adalah makam Ki Ageng Keniten. Diduga pada masa Mataram inilah vihara yang kemudian telah berganti menjadi candi Hindu dibongkar dan dialihfungsikan oleh pejabat dan masyarakat kala itu menjadi pemakaman umum. Itu sebabnya bebatuan candi pada masa Empu Sindok, batu bata merah dan batu lingga pada masa Majapahit, hingga makam-makam kuno pada masa Mataram Islam banyak ditemukan di tempat ini. Namun terlepas dari bebatuan dan benda-benda pentingnya yang sudah banyak tersebar, hingga kini petugas masih belum pernah melakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap kemungkinan masih adanya struktur vihara atau candi di pemakaman kuno ini. Bahkan di gundukan tanah yang diduga sebagai pusat candi karena letaknya paling tinggi, hingga kini juga masih belum pernah dilakukan ekskavasi. Hari ini kami tim dari Dispar Prabut sedang verifikasi terhadap laporan temuan komunitas sejarah di Nganjuk ke KPSN. Nah, ternyata di sini kami temukan sementara ini dari laporan 4 itu kami temukan 2 buah bagian dari batu candi, ya, batu candi yang jarak lokasi temuan ini dari Kujon Manis yang merupakan temuan dari letak dari prasasti Hering, ya, itu di kurang lebih hanya 1 kilo jaraknya. Nah, di sini juga kami temukan beberapa artefak yang ada, diantaranya beberapa jenis gerabah maupun keramik, ya. Keramiknya ada dari Vietnam, dari Cina, ya. Kemudian gerabah-gerabahnya khas Majapahitan. Kemudian yang agak aneh barangkali dari sisi ukuran bata, ya. Dari ukuran bata ini batanya masa eranya era Mataram Islam gitu ya. Udah Mataram Islam ini yang kami menjadi juga sedikit bingung gitu ya. Kemudian satu hal yang menurut kami temuan ini sepertinya memang pindahan. Jadi tidak asli di sini. Tidak asli di sini dan ini sebenarnya dipindah dari lokasi Kujon Manis. Ini gambarannya seperti itu karena motif-motif yang ada ini memang menandakan ini bagian dari bangunan candi atau wihara yang berada di daerah Kujon Manis. Itu sekitar tahun berapa? Kalau tahun nanti perkiraan untuk Kujon Manis sekitar 935 ya. Ya, 935 itu perkiraan sekitar itu. Nanti tapi detailnya nanti coba kami akan periksa lagi untuk angka tahunnya. Pada masa apa Pak saat itu Pak? Jadi ini boleh dikatakan masa Medang. Jadi perpindahan dari Medang ke Jawa Tengah, Mataram Medang ke arah Jawa Timur sini. Ini sebuah bagian dari proses perjalanan itu. Bisa diceritakan sedikit mengenai prasasti Hering yang ditemukan di Kujon Manis itu seperti apa Pak? Prasasti Hering itu adalah sebuah prasasti yang di situ menceritakan tentang pembebasan daerah menjadi sebuah sima perdikan, ya, tanah perdikan yang di situ pembebasan pajak, yaitu dari seorang tokoh Marganung, ya, Marganung dengan istrinya itu yang membeli tanah dan itu untuk dibebaskan dari
pajak-pajak yang ada. Seperti itu gambarannya. Tujuannya waktu itu untuk didirikan apa Pak? Ya, kemungkinan besar ini didirikan tempat peribadatan itu dan perkampungan. Dan batu ini dugaannya menjadi bagian? Iya, bagian dari lokasi wihara, bangunan tempat suci dan perkampungannya ini. Dan memang Kujon Manis sangat kuat sekali artefak yang ada. Berarti itu agama apa Pak? Dimungkinkan agamanya agama Buddha, kemungkinan. Jadi karena bentuknya adalah wihara, jadi karakter dari profil-profil batuannya memang berbeda dengan candi pada umumnya. Tindak lanjut petugas. Ini kami masih nanti telusuri lagi dari laporan yang 4 masih ada 2. Kebetulan tadi laporannya tempatnya juga berbeda. Nah nanti kita akan perdalam lebih lanjut. Nah nanti kalau misalnya memang ketemu semuanya, baru nanti kita coba koordinasikan dengan pemerintah desa. Nanti kami inginkan kalau bisa memungkinkan ini jadi satu ke Kujon Manis. Nih, ini kan juga sebagian dari batu-batu yang digunakan untuk menyusun wihara pada saat itu. Nah ini sudah berubah fungsi untuk masuk ke area makam. Ini itu tadi perubahan budaya menyebabkan perubahan fungsi. Jadi satu hal, beberapa tinggalan artefak yang ada, lumpang kuno ya, kemudian keramik-keramik gerabah itu banyak kami temukan di areal sini ya. Itu yang masanya itu sebelum maupun pada saat Majapahit itu ada. Kemudian dari batu-batu candi yang ada, ya, karakter candinya itu adalah karakter candi agama Buddha. Nah, makanya kalau dalam agama Buddha kan disebut wihara. Ya, wihara memang tidak seperti agama Hindu dalam bentuk candi yang lebih kompleks bangunannya. Kalau wihara itu lebih cenderung sederhana dan ini menandakan bekas-bekasnya sangat tersebar di sini. Ini sangat banyak sekali batu-batu yang ada. Selain itu ada prasasti. Ya, betul. Di sini juga yang jelas ditemukan prasasti Hering yang seperti saya ceritakan tadi memuat tentang informasi pendirian desa dengan bebas pajak. Termasuk pendirian vihara. Iya, betul. Di situ dimuat juga. Kemudian struktur bahan dari viharanya kan sekarang porak-poranda. Betul. Pak. Itu ya. Kenapa kira-kira? Satu, karena budaya yang masuk di sini ini beberapa generasi, ya toh. Pada saat itu kan masa eranya era Empu Sendok. Pada saat penetapan candi, penetapan prasasti itu kan eranya Empu Sendok. Kemudian berlanjut ya sampai kepada era Majapahit. Di sini tadi tinggalan-tinggalan batu bata maupun gerabah-gerabah yang era Majapahit juga masih ada ditemukan di sini. Nah, kemudian berlanjut lagi pada era Islam. Nah, kemungkinan besar pada era Islam itulah sudah mengalami perubahan fungsi wihara yang tadinya sebagai tempat peribadatan oleh agama Buddha pada saat itu. Nah, itu digeser fungsinya. Nah, kemungkinan besar di situ juga terjadi pengurangan bangunan ya, atau mungkin kita istilahkan perusakan bangunan gitu ya, perusakan bangunan ya, sehingga menjadi tersebar. Makanya termasuk tadi yang kita temukan di daerah Sidoarjo tadi, ini berjarak 1 kilo dari lokasi awal di sini. Nah, batunya kemana-mana. Iya, betul. Ini tentu itu tidak hanya di situ. Saya yakin masih ada lagi yang membawa sebaran dari batu-batu andesit yang digunakan untuk menyusun wihara. Bisa ditegaskan lagi berarti di sini hancurnya candi bukan karena bencana alam, tapi karena ada ulah tangan manusia. Betul. Ini karena perubahan peradaban tadi ya, perubahan peradaban tadi yang beralih fungsi. Ya, beralih fungsi tadi sehingga menjadi barang itu tidak bermanfaat sehingga boleh dibawa, diambil kemana-mana.